Oke, halo semuanya. Selamat datang di pertemuan IoT yang berikutnya. Gitu ya. Mungkin ini adalah minggu terakhir kita untuk mencoba mempelajari yang namanya tentang IoT. Nah, di minggu ini kita akan coba untuk membahas tentang aplikasi, gitu ya. Kalau yang kemarin kita membahas tentang aplikasi Blink. Jadi Blink yang menyediakan semuanya untuk kita. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita hanya perlu setting aja. Sisanya diatur oleh si Blink. Tapi untuk sekarang kita akan coba untuk nge-create aplikasi itu sendiri dengan menggunakan bantuan dari Android Studio seperti itu. Nah, selain itu, sebelum kita masuk ke situ, saya akan mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman mengenai cara kita mengintegrasikan aplikasi Blink kita yang kemarin dengan Google Assistant gitu. Kalau yang sekarang kan ngetrennya kita mencoba melakukan sesuatu dengan menggunakan Google atau menggunakan Siri gitu lah misalkan. Misalkan, hey Google, hidupkan lampu gitu. Nanti lampunya akan hidup. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Blink. Nah, oke, langsung saja kita masuk ya. Hari ini kita akan bahas dua poin itu. Poin yang pertama itu ya tentang Google Assistant untuk IoT tadi. Maksudnya ya kita bisa mensinkronisasi perintah yang kita berikan ke perangkat IoT kita. Yang kedua itu ya kita mencoba untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Android Studio untuk perangkat IoT kita gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama. Di bahasan yang pertama itu ada Google Assistant untuk IoT. Nah, Google Assistant dia itu sebenarnya memiliki banyak partner lah istilahnya, dan secara simpel gitu ya, yang dapat menggunakan platform mereka untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, salah satunya kalau teman-teman lihat di sini ada banyak gambar ya. Ada yang namanya Adafruit, ada yang nih logo Blink, dan semuanya itu mengarah ke IFTTT. Nah, di sini IFTTT ini merupakan suatu platform gitu ya, teman-teman, yang dapat mengkoneksikan berbagai jenis perintah gitu ya. Bukan dari hanya Google Assistant aja, ada banyak banget perintah yang nanti bakal kita coba buka. Dan dia itu mendukung Google Assistant gitu. Google Assistant didukung, kemudian maksudnya kita bisa memanggil Google Assistant dengan menggunakan IFTTT. Nah, IFTTT ini itu sendiri memiliki kepanjangan ya, if this then that, seperti itu. Jadi dia itu kayak ada, nanti kita akan memberikan kondisi inputannya, kemudian kita akan memberikan kondisi outputannya. Misalkan kita bicara hidupkan apa, berarti itu adalah dari Google Assistant-nya. Kemudian outputannya adalah dia menghidupkan si sensor atau menghidupkan si perangkat IoT kita, seperti itu. Nah, di sini ada dua yang disupport oleh IFTTT untuk Google Assistant itu. Yang pertama ada Adafruit dan Blink. Yang Adafruit itu sebenarnya merupakan suatu perusahaan besar gitu ya, perusahaan besar di bidang elektronika, yang mereka itu kalau dalam IoT sektor, dia itu sebenarnya memproduksi banyak banget sensor serta library-nya. Jadi mereka itu selain memproduksi sensor, mereka itu langsung mengincludekan library. Misalkan sensor fingerprint gitu dari Adafruit, dia punya sendiri library-nya seperti itu. Nah, Adafruit ini sendiri dia mendukung banyak banget IoT development gitu, nggak hanya Arduino sorry. Dia itu juga mendukung yang namanya Raspberry, selain itu dia juga mendukung yang namanya 3D printing, gitu ya, Orange Pi dan lain-lain. Banyak banget yang didukung sama Adafruit ini. Kemudian nggak hanya device-nya, nggak hanya device dan library, tapi Adafruit ini juga menyediakan gitu ya full service IoT integration. Maksudnya full service IoT integration itu Adafruit juga menyediakan suatu database untuk teman-teman bisa pakai kayak gitu. Jadi database-nya itu bisa teman-teman kontrol dengan menggunakan Google Assistant. Seperti itu. Nah, namun karena kemarin kita udah sempat membahas tentang Blink gitu ya, dan biar tidak berlarut-larut, kita fokusin aja ke dalam satu bahasan, yaitu menggunakan Blink. Nah, berbeda dengan Adafruit ini ya, di Blink, dia itu memprovide easy access and fast access to control your IoT device. Kenapa begitu? Nah, kalau di Adafruit, kita harus mengkonfigurasi semuanya satu persatu. Berbeda dengan Blink kan, teman-teman. Kalau Blink sesuai dengan yang teman-teman kemarin lihat, kita bisa mengontrol
hanya dengan membuat aplikasi sendiri, dengan konfigurasi PIN dan lain-lain, itu lakukan secara manual, seperti itu. Nah, itu pun sudah sangat cepat dibandingkan dengan Adafruit. Bayangkan kita harus membuat semuanya sendiri, kayak database, terus kayak koneksinya dari Arduino Code itu kita buat sendiri-sendiri. Itu akan memakan waktu yang cukup lama, seperti itu. Jadi, kita akan mencoba untuk lebih memfokuskannya gitu ya ke dalam aplikasi Blink ini. Nah, Blink ini pun sendiri ya sama ya seperti kemarin gitu. Nah, kemudian caranya itu ya sama. Karena teman-teman udah kemarin pasti udah ngumpul tugas dan isinya pasti udah ada di sini Blink apps-nya sama library-nya pasti sudah terinstall di komputer dan HP teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut sekarang ke IFTTT atau if this then that. Nah, dia ini merupakan freeware based web service, ya bisa dibilang suatu platform gitu ya, yang meng-create suatu chain atau hubungan antara suatu kondisi untuk mengenerate suatu outcome atau hasil seperti itu. Nah, kondisi tersebut disebut dengan applet. Kalau di IFTTT gitu. Satu applet itu misalkan kondisinya kayak gini. Misalkan hari ini hujan, terus berarti if this-nya ini berarti hujan. Kemudian dan that-nya ini kita bisa pilih mau nggak keluar, mau pakai mantel, mau nunggu hujan reda gitu bisa. Kurang lebih seperti itu. Itu namanya satu applet. Misalkan kalau kita hubungkan ke dalam IoT gitu, misalkan ada perintah untuk menghidupkan gitu. Perintah untuk menghidupkan ini ya datangnya dari this. This ada output ya ada input gitu kan. Input untuk hidupin. Kemudian outputnya di sini di that ini adalah ya udah dia ngidupin si lampunya atau ngidupin si relaynya seperti itu. Nah, IFTTT ini dia mendukung banyak banget suatu platform gitu ya, yang bisa terintegrasi dengan mereka, misalkan ada Adafruit, kemudian ada Blink. Nah, di Blink ini sendiri, dia sebenarnya menggunakan yang namanya webhooks. Jadi nggak semata-mata langsung disupport oleh IFTTT, seperti itu. Nah, seperti apa itu Blink menggunakan webhooks dengan menggunakan IFTTT, akan kita coba hari ini. Gitu. Nah, kemudian ini merupakan suatu komparasi gitu ya, antara Adafruit dengan Blink itu sendiri. Nah, kalau di Adafruit itu kita mengontrol device kita menggunakan Adafruit otomatis gitu ya. Kemudian kita harus menggunakan database dari Adafruit seperti itu. Kalau kita mau pakai Google Assistant ini Adafruit gitu maksudnya. Berbeda dengan itu, Blink kita hanya memerlukan koneksi. Kita nggak perlu database, kita nggak perlu ngoding yang banyak, kita hanya perlu mengkoneksikan dia melalui IFTTT itu tadi. Hanya dengan PIN saja, itu sudah cukup banget. PIN dan autofun ya, itu dia ini. Oke, mari kita coba konekin gitu ya, Blink kita dengan Google Assistant seperti itu. Nah, tahapannya agar kita dapat mengkoneksikan perangkat kita dengan IFTTT itu ya mirip seperti kemarin sih. Rata-rata teman-teman pasti sudah melewati step ini dan step ini, gitu ya. Sekarang yang berbeda itu ada di bagian sini. Nah, di bagian sini ini teman-teman nge-create IFTTT applets. Seperti yang tadi, applets itu adalah satu kondisi dan satu aksi, gitu ya. Oke, di sini teman-teman harus mencoba namanya untuk meng-create suatu account di IFTTT agar teman-teman nanti bisa mengakses fitur-fitur yang disediakan oleh IFTTT. Seperti itu. Buka alamat ini dan kemudian login gitu ya. Oke, mari kita coba buat. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini dan udah teman-teman create account dan udah login gitu. Nah, teman-teman berpindahlah sekarang ke Blink yang ada di HP teman-teman seperti itu. Saya yakin kemarin teman-teman udah sempat buat project, tapi untuk membedakannya gitu ya, biar kita tahu perbedaannya, silahkan membuat project baru lagi gitu ya. Project baru dengan nama mungkin Google Assistant atau apa, terserah teman-teman, yang menandakan bahwa ini adalah project yang kita bisa ngobrol dengan Google Assistant untuk menghidupkan sesuatu kayak gitu.
Oke, setelah itu tolong diatur juga yang namanya pin, kemudian atur juga yang namanya push atau switch, bentuk dari buttonnya itu sendiri, seperti itu. Oke, kemudian hasil akhirnya ya pasti seperti ini ya, teman-teman pasti udah pada tahu, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kita pindah nih, sama kayak kemarin, setelah kita udah selesai membuat project di sini, udah berbentuk seperti ini gitu kan ya, otomatis kita akan pindah ke dalam Arduino IDE-nya. Arduino IDE di sini sama juga nih kayak kemarin, kita hanya perlu mengganti 3 hal. Di sini out token, SSID name, dan SSID password-nya. Nah, jika teman-teman mengalami kendala kayak kemarin ya, login timeout atau apapun, nah cobalah ganti di sini, yang baris 60 ini ya, line 60 codingan ini. Ini yang teman-teman pakai. Dan diganti portnya, bukan port HTML 80, tapi kita pakai yang 80-80. HTTP, sorry. Kita pakainya yang HTTPS 80. Dan ini yang baris 58, teman-teman komen. Oke, kurang lebih seperti itu. Mirip sama yang kemarin. Kalau terjadi login timeout. Itu khususnya untuk beberapa operator saja sih, yang mau blok koneksi menggunakan HTTP. Kayak gitu. Oke, kalau sudah, dipastikan bahwa teman-teman itu sudah mengupload codingan ini ke device teman-teman. Kayak gitu ya. Sekarang selanjutnya kita masuk ke dalam IFTTT ini sendiri. Kayak gitu. Dan di sini ada kita akan membuat project-nya, kita nge-specify yang mana itu. Gitu ya. Oke. Mulai dari sini mungkin lebih baik kita coba untuk langsung action gitu ya. Langsung action, kemudian oke, kita buka ya IFTTT. Teman-teman pastikan juga membukanya dan melakukan login. Nah, login itu ada di sebelah sini sih sebenarnya. Gitu ya. Di sini ini akun saya dan ini upload saya nih sekarang kondisinya. Nih. Ini beberapa upload yang pernah saya buat gitu ya. Ada yang ini yang terbaru yang sekarang untuk hari ini. 2 ini adalah yang sudah sempat saya buat untuk hari ini kayak gitu. Nah, kemudian jika ingin membuat upload baru gitu kan ya, teman-teman udah login dan teman-teman harus membuat suatu upload baru gitu. Misalkan teman-teman bisa cari di sini. Terus create di bawah sini. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman create, otomatis muncul menu seperti ini, gitu kan ya. Menu seperti ini. Nah, di sini yang saya maksud tadi dengan aksi dan reaksi, kurang lebih kondisi dan aksi di sebelah sana. Oke, kita harus tekan dulu this-nya. Kita harus nyatakan statement awal dulu sebelum kita menyatakan statement-nya di akhir. Oke, kita tekan ini. Nah, di sini terdapat banyak banget opsi, pilihan gitu ya, yang mungkin kita pakai untuk inputnya, gitu ya. Banyak banget nih di sini. Banyak. Tapi kita ingin mencoba untuk memberikan input, yaitu berupa inputan suara. Inputan suara yang dari Google Assistant. Sehingga kita tinggal ketik Google Assistant. Oke, ini ya, sudah ada. Bisa juga input dari kalender, Google Kalender. Misalnya tanggal sekian, kalian ngapain, gitu bisa juga dari sini. Oke, Google Assistant ya. Google Assistant. Nah, di Google Assistant ini sendiri, dia ada banyak tipe nih. Misalkan, di sini misalkan cuma nyuruh aja, hidup atau mati, atau ngapa-ngapain. Itu yang simple. Terus, dia bisa bilang parse atau kata-kata dengan menyertakan number. Gitu ya, dan lain-lainnya. Tapi yang sekarang yang kita pakai cukup, yang simple aja cukup. Ini ya, yang simple. Kemudian di sini teman-teman tanyain, apa yang teman-teman mau bilang nanti. Misalkan kita pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Dan pastikan di Google Assistant teman-teman itu support ya. Kalau misalkan teman-teman disupport bahasa Inggris di Google Assistant, silahkan pakai bahasa Inggris. Atau kalau misalkan dua-duanya support, teman-teman bisa pakai dua-duanya, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh. Oke, karena saya support dua-duanya, tadi saya sudah sempat buat yang bahasa Inggris gitu ya. Sekarang bakal saya coba buat yang bahasa Indonesia. Jadi kita buat yang bahasa Indonesia, hidupkan lampu. Oke, nyala gitu bagus ya. Lampu hidup. Ya, ini ada 3 jenis opsi yang bisa teman-teman panggil nanti di Google Assistant. Hidup
nyalakan. Kita coba ya, apa bisa atau enggak nanti. Lampu. Nah, kemudian di sini ada yang akan direspon oleh si Google Assistant itu. Misalkan teman-teman bilang, hidupkan lampu, gitu kan. Nah, dan setelah itu, teman-teman akan mendapat respon dari Google Assistant-nya. Apa yang teman-teman mau dapatkan dari responnya? Oke, lampu akan dihidupkan. Dihidupkan. Segera deh. Lampu segera dihidupkan. Nah, bahasa di sini ini pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Tapi saya rasa apakah bisa atau enggak ya kita coba aja, gitu ya. Oke, kalau sudah di create trigger, kemudian di sini udah terspesify, maksudnya sudah kita spesifikasi apa yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke dalam date-nya atau reaksinya nanti. Oke, di sini kita pilih. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya Adafruit. Send data to Adafruit, input output. Nah, kalau teman-teman pakai Adafruit yang tadi sempat saya jelasin, ini kita bisa pakai M di sini. Tapi karena kita pakai yang namanya Blink, kalau kita search Blink secara langsung, ini nggak bakal ada. Kita hanya harus menggunakan yang namanya webhooks. Gitu ya. Hook, kemudian di sini nih, this action will make a web request. Seperti itu. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama nanti yang teman-teman perhatikan, kita masuk ke slide. Nah, di sini saya copy dulu biar nanti cepat. Oke. Nah, URL ini itu berisi banyak komponen di dalamnya, gitu ya. Yang pertama, kalau teman-teman perhatikan di sini, di sini ini yang saya bold, ini adalah IP address dari si Blink Cloud-nya. Kalau teman-teman coba ping blinkcloud.com, yang keluar adalah IP address dengan angka seperti ini. Sehingga nanti teman-teman akan mengirimkan request ke alamat IP ini, 188.166.206.43. Seperti itu, 188.166.206.43. Ini adalah alamat IP dari si Blink Cloud tadi. Itu. Kemudian, di slash-nya ini, setelah di slash, dia ini adalah out token dari teman-teman. Jadi out token yang dikirim ke project yang teman-teman buat tadi dimasukkan juga ke sini, gitu. Biar nanti dia setelah masuk ke Blink Cloud-nya, dia juga tahu out token-nya itu yang mana sih yang harus dirubah kayak gitu. Kemudian ada slash update, ya karena kita mengupdate kondisinya apakah dihidupkan atau dimatikan seperti itu. Dan di sini ada yang namanya terakhir ini adalah pin. Pin dari teman-teman yang mana yang teman-teman pakai untuk ngidupin sesuatu. Misalkan kalau yang sini kan sekarang kita ngidupin relay ya, mirip sama kayak yang kemarin gitu. Kita ngidupin relay. Nah, di sini ada angka D16. Padahal yang kalau teman-teman ingat, yang kita pakai di dalam Blink kita itu adalah pin D0 seperti itu ya, bukan D16. Nah, hal ini berbeda. Yang berbeda ini maksudnya, jika kita mengirimkan request menggunakan webhook ini, yang teman-teman perlu perhatikan adalah yang di sini. Nah, pada umumnya, kalau yang kita pakai di Blink itu, dia menggunakan pin out yang terdeklarasi di dalam suatu board itu, bukan menggunakan GPIO-nya. Ada yang namanya GPIO. Oke, kemudian jika kita mengirimkan suatu request menggunakan webhooks, kita harus menggunakan GPIO-nya. Yang mana, kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk D0 ya, GPIO-nya itu adalah GPIO, GPIO 16, kan ya? Ini. GPIO-nya itu adalah GPIO 16. Sehingga, untuk D0, kita ganti. Seolah-olah dia adalah D16. Seperti itu. Yang dideklarasikan di IFTTT webhooks untuk Blink adalah GPIO, DGPIO. Yang dideklarasikan di Blink application, di HP, smartphone teman-teman, adalah pin yang tertera di dalam board microcontroller teman-teman. Ya, jangan diingat. Kemudian, karena kita di sini ini ingin untuk
untuk merubah sesuatu gitu ya, kita nggak pakai get, kita makainya put. Nah, perbedaan get dan post dan put ini saya rasa teman-teman sudah tahu. Kalau get ya kita ngambil, kalau post ya kita nge-submit yang sesuatu yang baru, kemudian kalau put ya kita ngeganti, kayak ngupdate gitu lah, sesuai dengan yang di sini. Nah, kemudian ada yang namanya content type. Nah, content type di sini kita pilih yang JSON gitu ya. Kemudian kalau format JSON ya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita perlu cek nih. Kita perlu cek di Blink kita. Di Blink. Oke, sembari menunggu, kita perlu cek. Karena tadi kita di sini kan pengen ngidupin ya. Hidupkan lampu kan kayak gitu ya. Kalau dihidupin itu dia pakai yang mana kan kayak gitu. Kita perlu tahu juga nih. Kita cek lagi di project kita. Untuk hidupin itu dia perlu ngirim apa sih kayak gitu. Nah, di sini teman-teman edit. Nah, ternyata satu ini adalah kondisi untuk off. Kayak gitu. Ya, sehingga kita coba di sini pakai 0 dulu. Oke, nanti kalau kebalik kita bisa balik lagi, gitu ya. Oke, setelah udah, teman-teman create action. Oke, nah selanjutnya setelah teman-teman create action itu nanti bakal ada suatu review gitulah yang menyatakan apa sih aksi yang teman-teman lakukan tadi yang sudah teman-teman deklarasikan seperti itu. Nah di sini ada juga keterangan bahwa teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat upload atau paragraf ini atau kata-kata ini dihidupkan menggunakan HP teman-teman kayak gitu. Ini ya, kalau diaktifkan ya nanti dapat notifikasi. Kalau nggak diaktifkan ya nggak bakal dapat notifikasi pada saat ini dikatakan. Kayak gitu. Oke, coba finish ya. Coba finish. Oke, ini udah terkoneksi gitu ya. Nah, di sini sudah terkoneksi. Kalau kita bilang hidupkan lampu, kemudian dia akan mengirimkan sinyal 0 ke aplikasi yang ada di sini. Bisa kita coba. Oke. Kalau di sini, seperti ini. Saya akan coba pause videonya sebentar untuk mendapatkan angle yang bagus, untuk mencoba Google Assistant, untuk melihatin juga yang ada di layar, kayak gitu ya. Sebentar, saya akan coba pause untuk recording-nya. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah kondisinya pada saat kita nyoba gitu ya. Nyoba tadi yang udah kita atur. Nah, sebelumnya ada yang saya rubah dikit sih. Hidupkan lampu kamar gitu misalkan. Kalau tadi kan cuma hidupkan lampu. Kita mau lebih spesifik gitu misalkan lampunya ya lampu di kamar misalkan untuk yang ini. Kemudian yang lain adalah ini. Kemudian ada juga cara untuk bahasa Inggrisnya. Gitu ya. Kemudian di responnya tetap bahasa Indonesia. Sisanya yang lain tetap sama gitu ya. Kemudian kita coba untuk save. Nah, setelah di save, ini sebenarnya dia memerlukan waktu gitu ya, waktu untuk dapat berjalan, nggak langsung gitu, nggak langsung sinkron, tapi perlu beberapa waktu. Kita coba langsung aja. Hey Google, hidupkan lampu kamar. Maaf, sepertinya perangkat itu belum disiapkan. Anda bisa melakukannya di aplikasi Google Home. Ini malah bilang belum disiapkan, gitu ya. Oke, kita coba pakai yang lain. Hey Google, turn on bedroom light. Tahu banget Google. Oke, lampu kamar segera dihidupkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita menggunakan yang satu lagi ternyata udah bisa, sudah up. Kalau yang sebelumnya belum up. Jadi kita bisa pakai yang ini. Gitu ya. Dia kan udah hidup nih kondisinya. Nah, sekarang karena dia udah kondisinya hidup gitu ya, kita pengen buat dong biar dia itu juga bisa mati kan gitu ya. Caranya teman-teman bisa lakukan kayak tadi lagi. Kita tinggal masuk ke dalam sini, create. Tunggu sebentar. Nah, create-nya ini ya kita ngebuat create yang mirip seperti tadi kan kayak gitu ya. Misalkan di sini berarti makainya ya Google Assistant. Simple, kemudian turn off bedroom
bedroom light, gitu misalkan ya. Kita makainya bahasa Inggris dulu. Ini ya udah, nanti teman-teman bisa isi ya, matikan lampu kamar atau apa. Oke, siap. Itu misalkan dia ngeresponnya. Oke, siap. Oke, kita create trigger-nya menggunakan yang tadi. Kalau sudah, date-nya ini kita isi dengan yang namanya webhook ya, kayak tadi. Webhook. Kemudian ini kita paste. Ini alamat ininya aja. Untuk dapat yang full, masuk ke sini. Sekalian. Nih ya. Dapat IP address-nya, out token-nya, update, dan pin GPIO-nya dia. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita put lagi. Di sini JSON. Nah, di sini kita pakai ya kebalikannya ya. Kalau tadi kita pakainya 0, di sini kita pakai 1. Create action. Sudah. Oke, ini sudah finish. Nah, sekarang kita coba deh. Langsung. Oke, ini udah create ya. Udah connection-nya sudah tercapai. Kita coba sekarang. Aktifin HP-nya. Hey Google, turn off bedroom light. Sorry, it looks like that device hasn't been set up yet. Belum masuk ya. You can do that in the Google Home app. Oke, jadi nggak langsung masuk. Kita cek sekali lagi. Hey Google, turn off bedroom light. Siap. Siap, oke. Kalau seperti itu ya, dia bilangnya oke, siap. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa buat, sehingga yang tadi kita sudah buat itu ada 2 applet. Kurang lebih seperti ini. Ini ya, ada 2. Applet. Kita balik lagi. Ini yang tadi kita buat. Ada 2. Yang pertama, coba lagi. Oke, Google. Hey Google, hidupkan lampu kamar. Oke, lampu kamar segera dihidupkan. Wah, udah masuk ya. Tadi kan belum masuk tuh. Hey Google. Hey Google. Turn off bedroom light. Siap. Siap. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman sembari ngecek di Blink, dia akan terjadi suatu perubahan ya. Gimana ya sekarang? Ini misalkan. Oke, taruh di sini ya. Taruh di layar. Kalau kita mencoba nge-request gitu kan, sekarang kondisinya mati ya. Hey Google, hidupkan lampu kamar. Maaf, sepertinya perangkat itu belum disiapkan. Ini. Anda bisa melakukannya di aplikasi Google Home. Dia nggak bisa lagi. Hey Google, hidupkan lampu kamar. Maaf, sepertinya perangkat itu belum disiapkan. Error ya. Kalau bahasa Indonesia memang agak kurang lebih sering kayak gitu sih. Sehingga saya makainya rata-rata kalau teman-teman lihat di screen ya bahasa Inggris. Oke, kita pakai yang bahasa Inggris. Hey Google, turn on bedroom light. Oke, lampu kamar segera dihidupkan. Kalau teman-teman perhatikan, yang terjadi di sini adalah dia berubah kondisinya. Sebenarnya yang dikirim oleh si IFTTT ini, dia itu adalah perintah ke Blink ini dulu. Nah, dari Blink ini nanti yang mengirim ke perangkat IoT teman-teman. Seperti itu. Oke, kita coba matikan. Hey Google, turn off bedroom light. Siap. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, siap. Kemudian di sini terlihat dia itu menjadi off kalau di screen teman-teman. Dan lampu yang ada di sini otomatis dia akan mati. Karena relay-nya sendiri sudah disuruh mati oleh si Blink teman-teman tadi. Oke, kurang lebih untuk demo dari Blink itu sekian gitu ya. Jadi saya pause sebentar untuk mencari posisi yang enak gitu untuk melanjutkan materi kita. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya harap udah pada tahu dan udah bisa gitu ya
udah bisa mengoperasikan yang namanya IFTTT dengan Blink. Jadi teman-teman bisa membuat perangkat IoT teman-teman sendiri, bisa teman-teman nyalain dari jauh hanya dengan menggunakan voice command. Kalau mager gitu kan, aduh mager banget nih saklarnya jauh. Terus sebenarnya bisa sih pakai aplikasi gitu kan, tapi mager juga nih buka HP. Ya udah diam aja terus tinggal bilang, "Hey Google, hidupkan lampu kamar." Kayak gitu. Atau misalkan yang Maaf, lain. sepertinya perangkat itu Oke. belum disiapkan. Masih belum bisa. Anda bisa melakukannya di aplikasi Google Home. Kalau di HP ya masih belum bisa ya tadi ya. Tapi tadi sekali bisa gitu ya. Karena bahasanya ya bahasa Indonesia. Itu adalah kekurangannya sih kalau emang di sini. Kita coba kalau bahasa Inggris gitu misalkan. Hey Google, turn on bedroom light. Alright, but first you'll have to unlock your device. Terus di unlock. Kemudian, Oke, lampu kamar segera dihidupkan. oke, kalau udah hidup kurang lebih seperti itu. Hey Google, turn off bedroom light. Ini kelihatan ya, lampunya hidup nih. Sekarang kita coba matiin. Apa yang terjadi? Hey Google, turn off bedroom light. Ya. Siap. Siap. Oke, lampunya udah mati nih, nggak kelihatan. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa coba sendiri bagi teman-teman yang udah punya device-nya di rumah, kayak gitu ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa diajukan langsung ya, baik itu melalui WhatsApp gitu atau melalui psikologi. Karena materi ini akan juga saya upload di psikologi juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua. Nah, topik yang kedua di sini itu adalah topik mengenai Android Studio untuk IoT device, kayak gitu ya. Nah, Android Studio untuk IoT device, ini kita kayak ngebuat suatu aplikasi Blink, gitu ya, yang kita create sendiri. Nah, ini teman-teman perlu ketahui, gitu, karena sebenarnya kayak kemarin, kan teman-teman tahu ya, batasan dari Blink itu sendiri, kayak kita dikasih energi, misalkan 2000, gitu kan ya, itu cuma bisa membuat 10 button gitu ya. 10 button biasa, jadi teman-teman cuma punya 10 saklar. Bayangin teman-teman perlu hal yang lain, kayak misalkan monitoring suhu, monitoring sekarang hujan atau enggak, atau monitoring gasnya, sekarang ada gas nggak di kamar saja, gitu kan ya. Itu bisa dilakukan dengan Blink, tapi ya kondisinya terbatas, cuma beberapa aja yang bisa dilakukan. Berbeda dengan kita membuat aplikasi sendiri, kayak gitu. Nah, gimana tahapannya? Apa yang harus teman-teman ketahui? Mari kita ikutin sekarang. Nah, Android Studio merupakan suatu platform gitu ya, platform yang dibuat untuk ngedevelop yang namanya program untuk Android, kurang lebih seperti itu. Jadi rata-rata pemrograman Android, semua software mobile developer untuk Android yang menggunakan Android Studio rata-rata. Nah, ini kurang lebih penjelasannya tentang Android Studio. Kemudian, nah, di sini. Kemarin kita udah sempat belajar yang namanya Firebase Database, kan ya? Yang kita bandingin sempat kemarin sama MySQL, komparasinya. Nah, di Firebase ini, seperti yang kemarin saya bilang, bahwa dia itu juga bisa kita buat untuk sinkronisasi dengan mobile apps. Nah, salah satu bentuknya adalah yang di sini sekarang. Kita bisa menggunakan Android Studio dengan Firebase, real-time database ya. Karena di Android Studio-nya itu sendiri, ya punya Google juga ya, Firebase juga punya Google, sehingga dia itu kayak punya nge-link gitu. Ada asistennya yang bisa membuat kita cepat connect gitu ya, antara Firebase database kita dengan aplikasi mobile kita. Gitu. Oke, kurang lebih langkah-langkahnya kayak ini nih, ya cukup panjang. Jadi pertama ya install. Nah, Android Studio ini cukup berat gitu ya, untuk teman-teman, tapi untuk teman-teman yang sabar pasti tetap jalan gitu ya, nggak harus laptopnya spek bagus, nggak terlalu, yang penting sabar nunggu, lihat tetap loading gitu ya. Kemudian pastikan Android Studio teman-teman itu dalam kondisi yang terbaru gitu ya. Kalau udah lama downloadnya silahkan diupdate, tapi kalau baru-baru download sekarang saya rasa masih baru dan masih dependensi dan library di dalamnya itu masih fresh. Nah, kemudian Firebase Database ini di set, ini nanti kita pakai yang namanya asisten dari Firebase yang ada di Android Studio gitu. Kemudian kita nge-create produk baru atau project baru yang dia bentuknya adalah
empty activity. Ini dari Android-nya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah yang di sini. Copy Google Service JSON. Ini yang nanti akan memberikan koneksi antara perangkat teman-teman, aplikasi teman-teman yang ada di HP nanti dengan Firebase database-nya. Firebase database-nya kan nanti ngirim ke perangkat kita ya, perangkat kita. Kemudian dari perangkat kita nanti akan menerima juga data dari Firebase database, kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah di-copy, pastikan teman-teman letakkan dia di folder yang benar. Gitu ya. Folder yang benar yang mana yang nanti akan kita coba. Kemudian kita connect juga dengan Firebase Database Assistant. Kita nge-create button ya, di sini untuk on-off dulu. Kemudian satu lagi kita akan nanti mencoba nge-create text view untuk nampilin value dari temperatur. Gitu. Tapi kita nggak pakai sensor temperatur karena ya kabel untuk temperaturnya ini udah rusak. Dan kabel-kabel yang lain saya tinggalkan di kampus dan belum bisa ke kampus, sehingga kita hanya memakai data dummy yang ada di database kita. Nanti ya, data dummy itu kita ganti-ganti, dan di aplikasi nanti sendiri pasti juga akan terganti secara otomatis. Seperti itu ya. Oke, ini kurang lebih full step-nya. Kita nge-create dulu empty activity. Oke, kita lakukan satu-satu ya. Kita end. Discard aja nih. Oke. Kemudian ini yang BlueStack saya close aja. Karena nanti, nah kalau teman-teman ketahui BlueStack ini kan juga dia itu kayak running untuk AVD ya, jadi virtual dia. Nah, di Android Studio, kita juga bisa nge-running suatu virtual mobile apps gitu ya. Jadi kita kayak punya HP sendiri juga nanti di Android Studio. Kita buka ya, Android Studio. Seperti yang tadi saya bilang, ya pembukaan Android Studio itu cukup memakan waktu. Ini saja belum terbuka sampai sekarang. Gitu ya. Nah, intinya nanti kita harus membuat empty activity atau membuat project baru. Kemudian kita download Google Service JSON kita untuk Firebase database kita. Jadi, setiap Firebase database teman-teman, kalau yang kemarin kan udah sempat buat tuh ya, Firebase database itu dia memiliki Google Service JSON sendiri. Jika kita konekkan Firebase database tersebut dengan yang namanya mobile apps, nanti gimana cara konekinnya bakal saya jabarin. Sekarang coba kita masuk ke Firebase database kita ya. Oke, ini Firebase yang punya saya. Kita masuk ke Armada kemarin. Ini ya, yang Smart Lab, kalau yang kemarin teman-teman ingat. Nah, di sini saya udah coba membuat dua aplikasi yang berkaitan dengan database ini gitu ya. Karena kita ingin membuat aplikasi yang baru, otomatis ya kita tinggal bilang, tinggal dibuat lagi aja. Tambahkan aplikasi. Nah, pilih di sini nih aplikasinya. Mau iOS kah? Kalau teman-teman mau sinkronkan ke iOS, ya silakan pilih ini. Kalau teman-teman mau sinkronkan Android, pilih ini. Kalau ke web, pilih ini. Kalau ke Unity, gitu kan, pilih ini. Bisa. Kemanapun bisa disinkronkan database ini. Gitu ya. Kita karena mau sinkronkan ke Android, ya udah kita pilih yang Android. Nah, di sini ada yang nanyain nama paket Android, gitu ya. Misalkan begini, bla bla bla. Gimana caranya? Oke, setelah di sini teman-teman pause dulu, kita masuk balik ke Android Studio-nya. Oke, ini Android Studio, ini yang lama ya. Kita coba buatnya. Kita exit dulu yang ini. Oke, wah, boleh lagi dia. Android Studio. Nah, Android Studio ini dia punya logo yang baru ya. Kalau teman-teman yang mendownload lama itu dia logonya pasti bakal berbeda. Jadi pastikan teman-teman selalu up to date, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita buat new project. Nah, di sini di new project ini pastikan teman-teman buat yang empty activity. Yang lain juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi untuk menyetarakannya, ini kan termasuk kayak pemrograman mobile jadinya. Nah, yang tadi ditanyakan di sini, di konsol Firebase itu, setelah teman-teman connect-in, itu adalah yang di sini, package name ini. Jadi teman-teman bisa copy. Lupa, ganti dulu nama aplikasinya. Aplikasi, hidupin aplikasi cerdas, gitu ya, aplikasi cerdas. Oke, setelah itu, udah, kita copy, kita finish deh. Yang lain nggak usah dipikirin, apa itu
Kita copy ya. Tadi udah di copy, di paste di sini. Ini nama aplikasinya, aplikasi cerdas gitu. Nah, di sini ada nih sertifikat penandatanganan debug. Ini sifatnya opsional, tapi kalau teman-teman mau dapat, itu bisa teman-teman dapatkan dari Grendel di sini. Oke, belum beres ya, karena ini kalau teman-teman perhatikan masih nge-compile di bawah sini. Nanti SSH itu bisa teman-teman dapatkan di sini. Itu seperti fungsi untuk keamanan dari aplikasi ini. Apakah dia udah benar nggak kode ini yang ngejalanin gitu. Kalau nggak benar, ya nggak bisa dikasih, nggak bisa ngakses database-nya, kurang lebih seperti itu. Wah, ini malah download dia nih. Oke. Oke, nah kalau begitu ini kita skip dulu ya. Kita skip, terus kita daftarin langsung. Nanti ini pada saat didaftarkan, ini nanti juga teman-teman bisa tambahin kok. Jadi nggak harus sekarang banget gitu. Nah, setelah itu sekarang kita download. Yang tadi saya bilang sempat bilang itu adalah ini. Google Service JSON file. Itu adalah yang ini. Oke, kita download, terus kita pastikan simpan, misalkan saya simpannya di folder Primakara. Atau di desktop nih, biar nanti saya cut langsung. Di desktop ya. Open in folder, saya cut, gitu ya. Saya langsung pindahin. Nah, pemindahannya ini, kalau teman-teman pindah ke tampilan project di Android, masuk ke root project. Nah, root project itu adalah di sini. Dan teman-teman paste-nya itu di bagian app. Ini ya, app. Tinggal diklik kanan di app, terus di paste. Mana paste? Paste. Sehingga nanti akan nambah satu file di sini. Tunggu dulu. Ini masih terjadi apa di sini? Ribet nih, download malah dia. Astaga. Nih, not available dari indexing. Oke, dia udah nge-build ya. Semoga cepat beres. Oke, misalkan di sini udah masuk gitu kan ya. Udah masuk di sini, ininya sudah ada, teman-teman bisa next. Nah, ini yang perlu teman-teman tambahkan. Nah, jika teman-teman males nambahin ini gitu ya, nanti Firebase ini sendiri dia udah menyediakannya langsung. Oke, ini mau beres. Dikit lagi. Oke, udah beres ya. Kalau teman-teman cek di project app, dia udah belum ada. Kita paste Google Service JSON. Oke, ini ya dia. Google Service JSON sesuai dengan yang ada di sini. Kita paste-nya di My Application. Di sini ya, My Application, terus di app. Kemudian di luar app-nya nih. Gitu ya. Oke, kalau udah, selanjutnya ini adalah kayak kita nge-include sesuatu gitu ya. Include sesuatu biar kita bisa panggil nantinya. Nah, jika nggak mau ribet, untuk mau pilih satu-satu ini, teman-teman bisa masuk ke dalam sini, Firebase. Kemudian, di sini ada yang namanya storage. Kita kan mau connect ya. Nah, ini udah connect kita. Kemudian, kok storage sih? Salah. Sorry. Real-time database. Mana dia? Real-time database. Nah, kita udah connect ya, karena tadi udah kita download file JSON ya, Google JSON. Kemudian add real-time database. Ini ya. Ini tinggal ditekan, otomatis nanti bakal nambahin dependensi sesuai dengan yang di sini. Oke. Oke, di accept. Kemudian kita tungguin nih. Kita tungguin hasilnya nanti menjadi seperti apa. Nah, sambil nunggu, oke, udah successful ya. Kita masuk ke Grendel, aplikasi cerdas. App, text, build. App, text, build. Saya lupa di mana dia. Oke, di penganannya ini, kita masuk ke asisten, udah ya? Udah beres? Oke, udah beres ya. Sampai ada tanda centang ini berarti dia udah beres. Dan teman-teman udah bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, ini udah beres, kita nambahin button untuk hidupin dan matiin relay. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian belajar ya untuk pemrograman mobile, meskipun itu masih lama gitu. Tapi kita akan coba untuk membuatnya menjadi
suatu program komputer gitu ya. Nah, untuk membuat suatu program komputer itu kita bisa memakai yang namanya button. Button itu ada di sini. Kalau itu kita tinggal tarik aja, kita tinggal tarik, kemudian ada di sini nih, tarik, ditaruh. Nah, ini adalah kelebihan dari Google, aplikasi Google sih, khususnya itu adalah si Android Studio. Karena kalau pakai ini ya cenderung, kalau awal mungkin agak sulit, tapi kalau udah teman-teman terbiasa pasti lebih gampang. Kayak gitu. Oke, seperti biasa di sini udah ada yang namanya Hello World. Ya, kita diemin aja ya, kita nggak usah utak-atik. Yang kita tambahin tadi adalah button di sini. Nah, jika kita ingin merubah button ini, ada beberapa komponen yang kita perlu rubah. Gitu ya. Yang pertama adalah misalkan posisinya deh. Posisinya kalau mau dirubah tinggal ditarik-tarik ini aja, biar lebih gampang ya. Nanti yang lebih advance teman-teman pelajarin di pemrograman mobile. Itu kemudian di sini kita masuk ke dalam bentuk teksnya dari XML ini. Jadi kayak dia itu, nah Android itu sendiri dia terbagi jadi dua. Ada file XML yang itu nanti akan berfungsi sebagai file display-nya, tampilannya. Kemudian ada juga file .java yang zaman dulu, tapi yang sekarang itu udah terkenal yang sama namanya .kt atau Kotlin. Kalau teman-teman dengar, Kotlin itu adalah bahasa program untuk Android. Seperti itu. Nah, di sini teksnya button ya. Kita nggak usah isi dulu. Kosongin aja. Kemudian ID-nya berarti, ya udah button juga ya. Jadi berarti nanti kita pakai ID button. Kemudian setelah ini, setelah nambah button, kemudian kita harus get Firebase database. Read current relay condition. Oke. Nah, yang terjadi di sini, yang bisa kita lakukan di sini adalah XML ini hanya untuk display. Kemudian untuk menjalankan programnya, kita harus mengedit dia di bagian yang namanya file Kotlin-nya. Yang di sini adalah main activity. Nah, main activity di sini yang kita perlu lakukan adalah tinggal memanggil function atau yang sudah disediakan oleh si Firebase Assistant di sini. Misalkan kita ingin membuat nulis ke database, kita bisa pakai ini. Nah, karena di sini tadi kita ingin kan sebetulnya kayak gini ya, saklar gitu kan, kita harus tahu dulu kondisinya sekarang hidup atau mati kan kayak gitu ya. Sehingga kita ngecek dulu ke database. Ngecek ke database kita pakai yang read database. Ini ya, kita pakai ini, kita copy aja. Oke. Kita buat function private function read db itu misalkan awalnya nih. Kita paste. Nah, yang ada di dalam Google Firebase Assistant ini adalah bentuk dari query yang kita lakukan dalam format Java. Nah, saat teman-teman nge-paste suatu codingan dalam Java, di Android Studio otomatis dia akan muncul seperti ini. Apakah ingin di-convert ke dalam Kotlin atau enggak? Kalau nggak di-convert tetap bisa jalan, tapi saya sarankan untuk nge-convert dia dalam bentuk Kotlin. Karena bentuknya akan menjadi lebih sederhana. Kayak gitu. Nah, di sini terdapat beberapa error. Nah, errornya ini mari kita beresin bersama. Log ini ya sebenarnya untuk nampilin aja log. Ya, nggak terlalu penting, jadi nggak berpengaruh nanti. Kemudian log ini juga sama. Nah, di sini ada myref. Myref ini dia mereferensikan database kita. Database kita harus copy yang ada di sini dulu. Teman-teman ya sambil dipahamin ya kira-kira apa maksudnya gitu kan ya. Oke. Ini kayak kita ngasih tahu dulu nih, alamat kita ada di mana sih gitu. Di tabel dari database kita ada di sebelah mana sih kayak gitu. Oke, kalau udah kita masuk ke database. Nah, posisi lampu ini on atau off itu ada di sebelah mana sih gitu kan ya. Kita masuk ke sini, dia ada di mana sih? Ini, berarti di sini. Line status on. Berarti kita masuk ke dev condition di on gitu ya. Slash di sini line status on. Karena ini yang kita mau ambil gitu ya. Terus on. Nih, berarti cek db referensi. Ini ya, ref itu panjangannya referensi.
Oke, kita paste di sini. Jangan ref. Oke, ref aja ya. Agak aneh gitu juga sih lihat. Ref. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman dapat hasil kayak gitu. Nah, yang kita ingin baca di sini adalah bentuknya itu boolean gitu kan ya. Lampu ini on atau off, true atau false kayak gitu. Nah, sehingga di sini teman-teman pastikan untuk mengkonversi string ini menjadi dalam bentuk boolean. Ini ya. Kemudian kalau sudah, kita harus buat kondisi nih. Kan kalau dia ngebacanya true dan button itu tekan gitu kan, misalkan if value sama dengan true, apa yang dilakukan? Kemudian else apa yang teman-teman lakukan? Kayak gitu ya. Misalkan kalau dia true, maksudnya kita set berarti ngeset tulisannya. Set, oke. Ini masuk lagi ke dalam bahasa Kotlin, find view by ID, r.id. Ini kayak di JavaScript sih kurang lebih. Dot, nama itunya, button tadi. Di sini bukan, di sini jenisnya nih, sorry, saya udah lama pakai. Button. Terus di sini baru ID-nya, r.id button. Dot text sama dengan hidup, on, hidup ya. Hidup ya awalnya. Kalau mati, ya udah diisi di sini. Mati. Gitu. Jadi kalau dia ngebaca true kondisi di sini, dia akan membuat nanti yang keluar kalau di sini dibaca true, yang keluar adalah hidup. Kalau nanti dibaca false, yang keluar adalah kondisi lampunya mati. Hidup, kalau dia nggak baca false, berarti matikan, gitu dong. Ya kan? Kalau baca hidup, berarti hidupkan. Benar nggak? Iya, benar. Kalau dia nggak baca kondisinya true, gitu ya. True. Sehingga lampunya sekarang hidup. Kemudian, kalau lampunya sekarang hidup, berarti opsi yang di tombolnya itu ya untuk matiin, kan? Bukan untuk hidupin lagi, kan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang kalau di sini. Kalau dibaca hidup, berarti kita matiin. Kalau dibaca mati, berarti kita hidupin. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini untuk readDB-nya. readDB ini kita letakkan yang pertama. Karena kita ingin ngecek tulisan yang harus keluar di awal itu apa sih? Hidup atau mati? Kayak gitu. Kemudian, selanjutnya kita ngebuat yang namanya on-click listener. Sama kayak yang di JavaScript atau di HTML, ada yang namanya on-click, kan ya? Di sini juga ada. Kita find view lagi untuk button yang tadi, r.id. Button, kita tambahin set on click listener. Nah, set on click listener-nya apa? Sama kayak yang tadi, sama banget. Kita copy lagi ini. Sebenarnya bisa lebih sederhana ya kalau teman-teman tambahin argumen di dalamnya. Jadi dideklarasiin sekali di sini gitu, nanti di sini ditambahin argumen untuk dibaca lagi di sini. Gitu. Tapi sama aja biar lebih sederhana, singkat gitu kan ya. Dan status on kita baca di sini. Kemudian oke, kita baca lagi kan value-nya sekarang berarti. Kita ngebaca lagi. Kalau tombol itu ditekan, kita harus melakukan sesuatu. Kalau kondisinya sekarang itu hidup, kita harus kirim dia biar mati. Gitu kan ya? Oke, kita baca dulu. Atau seperti ini bisa nggak ya? Coba. If find view by ID r button r.id .button .text ini. Oh, bisa. Oke, kita query ulang aja deh. Kita query ulang ya.
Kita query ulang sehingga di sini adalah klik DB. Misalkan. Query ulang, di sini dia terakhir di bagian sini. Kita query ulang hasilnya untuk klik DB. Nah, di klik DB ini dia juga ngebaca kondisi sekarang ini seperti apa. Kemudian kalau dia ngebaca, dia harusnya ngirim juga kan untuk nge-send. Nah, untuk nge-send-nya itu, untuk ngupdate maksud saya. Nah, untuk ngupdate-nya itu ada di sini. myref.setValue. Kita cuma nambahin doang satu baris. Kemudian kita taruh di sini, Di sini kita ganti nih, bukan myref lagi, tapi klik DB. Gitu ya. Nah, misalkan udah seperti ini dan teman-teman bingung gitu kan ya, ayo kita coba running silakan. Nah, di sini mungkin ada beberapa error, tapi ini nggak harus teman-teman indahkan gitu ya, karena ini error yang ya bilanglah namanya hard code kurang lebih intinya. Oke ya, ini dan ini. Oke, kita coba running. Nah, di sini ngerunningnya itu pakai yang namanya di sini. Pixel 3XL merupakan nanti AVD yang kita pakai atau virtual dari HP yang nanti bakal kita coba pakai. Gitu. Ini ada contohnya ya, contoh hasil akhir yang akan kita kerjakan hari ini. Adalah seperti ini. Gitu. Tapi sekarang ini masih di build, Gradle-nya masih jalan untuk menjalanin program ini. Gitu. Jadi tunggu dulu. Nah, jadi kurang lebih nanti kita akan membuatnya seperti ini. Ada tombol switch-nya gitu. Nanti ada keterangan temperatur sama humidity juga. Dan kita tambahkan nanti ya. Setelah ini. Ini masih jalan. Oke. Udah di launch ya, di install. Dan ini adalah aplikasi kita. Ini. Ya, aplikasi kita. Ini ReadDB, kenapa dia tidak jalan? Oke, nggak terjadi sesuatu. Kita cek ke database kita. Cek. Oke, mari kita cek di mana kesalahan yang terjadi, gitu kan ya. Di sini data snapshot get value boolean. If value equal to true, atau kita nggak usah baca, gitu ya. ID set on listener. Def condition. Ini. Oke. Kurang lebih hasilnya akan menjadi seperti ini. Saya coba. Oke, teman-teman. Jadi udah. Yang terjadi tadi error, bukan error sih, malah memang sudah bisa dijalankan. Hanya saja AVD tadi yang di Pixel 3 itu, dia itu nggak support, belum saya update mungkin. Jadi saya coba untuk menjalankan dia di handphone. Kayak gini hasilnya, kurang lebih. Jadi pada saat saya tekan, gitu ya, nanti yang terjadi perubahannya itu teman-teman bisa lihat di database ini. Kalau ditekan, jadi false kan. Kalau ditekan lagi, jadi true dia. Kalau ditekan, false, tekan, true. Gitu. Jadi itu akan nanti bisa hidupin dan matiin si lampu. Gitu. Yang pertama, tadi kita udah ngebuat button-nya, gitu ya, kurang lebih. Jadi yang berikutnya, kita harus ngebuat function, gitu yang namanya, untuk mengambil data dari si temperatur, karena kita ingin ada DHT juga nantinya. Nah, untuk itu teman-teman bisa masuk ke dalam settingan di sini, di activity main lagi, .xml-nya ya tentunya, dan teman-teman bisa tambahin text view lagi. Ya. Nah, sekarang kita nggak akan ada tulisan ini temperatur, ini apa gitu nggak ya. Kita yang buat yang sederhana aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti ini, dia ini nggak akan ada tulisannya. Juga nggak ada. Ini saya lupa, belum balik ke bawah. Tarik ke sini. Oke. Yang ke atas ini, dia itu
sorry. Enggak ya. Kita ke atasin deh. Full. Oke, deket ya. Sama yang tadi, kemudian teksnya hanya titik-titik deh, biar kelihatan. Kemudian yang satu lagi, ini juga titik-titik. Jadi yang pertama ini untuk temperatur, yang kedua ini untuk humidity. Oke, kita kasih celah lagi deh di sini deh. Turunin dikit aja. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Even nanti hasilnya nggak terlalu rapi, ya nggak apa-apa. Intinya teman-teman udah tahu nanti gimana cara pengaturannya. Kayak gitu. Ini untuk button. Bisa kita geser. Biar kelihatan mirip-mirip di situ ya. Oke, kalau udah seperti ini, text view, it's not okay. Ada yang salah nanti, karena kita sempat ganti ID, jadi dia adalah temperatur. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah demikian, sudah beres, kita masuk lagi ke dalam codingan Kotlin-nya. Nah, di codingan Kotlin ini, yang kita lakukan adalah sama, kayak tadi, get, dht, gitu. Nah, yang kita lakukan persis banget sama yang readDB. Gitu ya, sehingga kita bisa copy aja ini, terus kita paste, ganti namanya, get dht, kemudian ganti address-nya, yang ini yang paling pasti sih. Address-nya di sini dht adalah dht ya, dht aja dulu. Nanti kita ambil childnya di bawah. Check dht. Oke. Check dht. Right. Oke, dht kemudian slash temperatur. Salah kok di sini. Di sini ya. Dot child temperatur gitu. Yang pertama ini kita ingin mengambil temperaturnya. Dot get value. Kemudian kalau udah dapet temperatur, kita tinggal ngeganti teksnya kan ya. Ganti teks berarti find view by ID kayak tadi. Dia bentuknya adalah text view. Jadi kita pakainya ya text view. Kemudian di sini ada yang namanya r.id apa tadi namanya? Temperatur. Nama variabelnya tadi ya. Temperatur.text. Teksnya ini kita kasih oleh value temperatur ya. Kita variabel yang ini untuk hasil query. Oke, kemudian ini udah query temperaturnya. Sekarang kita juga perlu nge-query yang lainnya dong. Yang lainnya di sini. Nah, satu lagi ini kenapa merah? Karena di sini dia ngedapetin boolean formatnya. Sedangkan di sini adalah format kita pakai float aja deh, float. Oke, float. Nah, ini dia itu hanya bisa ngeset teks pada saat dia bentuknya adalah string. Sehingga di sini kita kasih dia toString. Ini ya, teman-teman. toString. Ini kita kasih dia. toString. Oke. File fixing declaration file, temperatur string, file temperatur. Kedua, value humidity. Oke, kita beres. Ini kita ganti value humidity. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini kita belum ganti ya, humidity. Oke. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi yang atas ini dia refer ke humidity, yang bawah ini dia yang atas temperatur, yang bawah humidity, sorry. Nah, nanti ini akan otomatis muncul di sini. Nah, seperti apa? Mari kita coba untuk menjalani di HP saya di Samsung. Oke ya. Yang keluar nanti hasilnya mungkin kurang besar ya. Akan saya coba gedein dulu di sini biar teman-teman bisa melihat nanti dimensi dari buttonnya.
Terus teksnya mungkin juga nih. Teksnya ini dia kita buat margin top, margin X. Oke. Ini kita kasih dia jarak sekitar apa ya? 30. Ini kita kasih jarak ke atas banyak 3. Nih, ini aja deh. Akan kelihatan sih. Oke, kita coba ya. Untuk running ulang. Saya lupa. Fontnya belum keganti. Gini. Fontnya ini misalkan size 28. Oke. Atau ini bakal lupa atau enggak ya. Jadi terus kita coba. Enggak sih harusnya. Oke, kita running ulang. Running. Oke. Kita masuk ke dalam sini dan lihat di sini. Nah, di sini yang muncul, ini udah sukses running. Oke, ini udah sukses ya. Sekarang baru dibuka lagi. Nah, ini adalah hasil query-nya. Hasil query-nya, astaga. Kalau teman-teman perhatikan, yang keluar di sini adalah matikan. Oke, saya coba hilangin share screen-nya sehingga nanti bisa dilihat bersama. Stop share dulu. Nah, kemudian yang teman-teman lihat di sini, ini ada yang pertama itu matikan. Kemudian di sini ada angka 29 dan 90. Angka 29 itu yang tadi adalah mencerminkan dari temperaturnya, temperatur yang kita buat di database. Kemudian yang 90 di bawah adalah humidity dari kondisi yang kemarin, yang dummy sih di kondisinya. Nah, yang berbeda itu ada di sini, di database. Yang di button. Jadi dia berubah-berubah. Pada saat ditekan, berubah. Pada saat ditekan, berubah. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi, kalau saya share screen lagi, ini ya, saya share screen, kemudian, nih teman-teman perhatikan, di bagian ini, humidity-nya, misalkan kita rubah nih, humidity-nya kita rubah jadi 98. Di sini nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Nanti akan saya kasih tahu. Kalau temperatur kita ganti jadi 30. Kenapa di sini nggak berubah? Tetap 2990 ya. Nah, nggak berubah karena di codingan di sini, dia itu hanya ngebaca single value event listener. Sehingga dia hanya ngebaca sekali aja. Gitu. Kalau teman-teman mau baca berkali-kali, pakailah yang value. Aduh, salah. Sebentar. Value listener. Ya, yang value listener gitu. Kemudian kita upload ulang, kita cek lagi nanti di sini. Nah, ini kita tunggu sampai dia terload. Oke, udah di load ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kalau nanti kita rubah di sini jadi 95. Enter. 95. Nah, otomatis yang di sini kalau teman-teman lihat dia ngikutin, gitu ya. Ngikutin untuk berubah. Kalau misalkan temperaturnya kita ganti jadi 18 gitu deh, karena saya pakai AC. 18. Nah, ini juga ngikutin yang di sini. Kita ganti lagi jadi 20. Ter 20. Ter ya. Ini kalau teman-teman lihat ya langsung 20. Jadi ada beberapa jenis cara untuk membaca di Firebase itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk sinkronisasi ke Arduino-nya atau ke ISP-nya kita akan coba langsung. Dan codingannya saya rasa kemarin sempat saya upload juga di GitHub, jadi kita bisa pakai codingan yang itu. Gitu. Jadi nggak harus ngoding ulang kayak gitu. Saya cek dulu di sini apakah sudah ada atau belum.
Sepertinya belum ada, jadi saya coba copy dulu dari GitHub saya. Karena kemarin saya buatnya di laptop ya, yang di sini saya pakai komputer untuk running, jadi nggak bisa didapetin. Oke, Simple Smart Light ini ya. Oke, light status on. Oke, mungkin kurang lebih yang ini deh. Kita rubah dikit-dikit, pasti ada yang berbeda soalnya. SSID, aduh, ini agak ribet sih ya. Tapi delay DHT22. Ini mah yang untuk Blink ya. Coba saya ulang lagi. Smart Light Arduino Fanbase. Oh, ini ada nih. Oke, ini udah isi. Jadi lebih sederhana dan lebih gampang kita. Oke, yang kita pakai di sini sebenarnya adalah cuma relay pin-nya aja. Yang mana relay pin-nya adalah D0, sensor pin-nya ya bodo amat. Itu nggak ngaruh sih sebenarnya nanti. Gitu ya. D0, Firebase, Dev Condition, Controllable. Nah, ini juga masuk ke Dev Condition ya sekarang. Di database-nya ya. Saya pindahin kemarin biar jadi satu tempat. Ini juga. Oke. Mana lagi? Kita find. Oke, ada semua ya. Oke, saya rasa sudah semua. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa kirim. Oke, saya ngecek dulu dari DHT-nya deh. DHT ini, dia itu apakah ngirimnya dalam bentuk, ini belum ada DHT. Oke, ini nggak pakai DHT. Jadi DHT-nya kita abaikan. Jadi smart aja. Kita masuk ke COM yang udah benar. Oke, kalau udah kita upload. Nah, sekarang kalau ini sudah terupload, aplikasi kita udah punya. Jadi nanti kita bisa kontrol tuh dengan menggunakan aplikasi buatan kita sendiri. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih asik sih pada saat teman-teman coba untuk nge-develop atau nge-create aplikasi sendiri. Apalagi nanti bakal dapat ilmu-ilmu baru, kayak misalkan dibuat aplikasi, itu gimana caranya buat aplikasi kayak gini di mobile biar bagus. Nah, sekalian nanti belajar untuk mobile apps gitu misal. Tapi kalau teman-teman mau pakai Blink ya silakan, itu pun udah cukup ya sebenarnya. Kalau untuk kebutuhan yang nggak terlalu banyak, kayak tadi ya, dia hanya bisa untuk melayanin 10 button gitu misalkan. Dia nggak bisa nampilin banyak-banyak data, gitu, misalkan pakai Blink udah cukup. Kecuali teman-teman mau beli ya, mau beli di situ terus nambah energinya, itu bisa banget kan kayak gitu. Intinya ini ngedevelop diri kita masing-masing aja sebenarnya. Kalau kita mau buat sendiri ya itu lebih bagus. Tapi kalau mau pakai yang udah jadi pun itu juga bagus kayak gitu. Asalkan teman-teman paham gimana caranya. Itu sih sebenarnya inti dari kuliah ini. Gitu ya. Ini kita coba sudah sebesar 87%. Oke, sudah 100%, ini udah kelihatan gitu ya. Oke, kalau sudah, mari kita coba sekarang di aplikasi. Untuk kita, sebentar, kita cek dulu di sini. Oke, apakah dia nge-get ini? D0-nya? Ya, sebentar, sabar dulu. Oke, dia sudah connect. Oke, saya restart dulu deh. Dia agak-agak nih kayak. Kita pakai yang 11.500. Oke. 115.200, sorry. Ini belum connect nih malah nih. Sehingga tadi nggak bisa kita kontrol. Waduh, kenapa nggak connect? Ulah, kita restart. Masih connecting dia, nggak dapat sinyal di sini gitu. Oke ya, kita tunggu. Oke, dia udah connected ya. Turn on light kondisinya, karena di sini true. Oke, kita coba tekan. Oke, dia mati. Ini ya, kita tekan. Kondisinya true, tapi belum kebaca true nih. Di sini udah true nih, tapi di lampunya belum hidup.
Berarti dia udah turning online. Turning online. LED status. Terus, oh ini udah hidup nih, cuma kabel-kabel biasa. Gitu ya. Hanya masalah kabel, jadi dia nggak bisa. Kalau teman-teman lihat di sini, tekan, statusnya berubah, lampu akan mati. Kalau teman-teman lihat lagi, ini ya, tekan, statusnya berubah, jadi true gitu ya, on, ini akan mati. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ya, hanya sekian, maksud saya, ini sangat penting nanti ke depannya, karena kalau teman-teman cari, coba di website atau dimanapun gitu ya, yang lagi nge-trend sekarang itu adalah IoT, machine learning, AI, gitu kan masuk ke dalamnya machine learning ya, sama big data, analisis sebenarnya. Nah, nanti teman-teman bisa mau fokus kemana, develop diri teman-teman kemana, itu bisa dicari dari sekarang gitu lah, bukan diputuskan, hanya dicari-cari dulu. Yang mana kira-kira passion teman-teman nantinya. Kayak gitu ya. Nih, sekarang kita coba lagi. Hidup, tekan, mati. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk aplikasi, sebenarnya saya kemarin sempat ada yang sudah tunjukin atau belum, saya lupa. Ini aplikasi yang udah pernah saya buat sendiri. Jadi ini aplikasi yang bisa ngidupin semua, nggak semua sih, bagian depan dari rumah saya, gitu ya. Jadi bagian depan-depannya aja itu udah bisa dikontrol semua dari sini. Kayak lampu-lampu apa, terus ada juga beberapa opsi otomasi di sini. Kayak profile juga, di sini ada otomasi list, kayak gitu ya. Ini semua bisa teman-teman buat dengan sangat mudah jika teman-teman mau, kayak gitu ya. Nah, saya rasa sekian, mungkin video ini udah cukup panjang, saya nggak ingat berapa durasinya ini, mungkin ada 2 jam atau kurang gitu ya. Intinya, teman-teman silahkan dicoba untuk belajar, baik itu lewat internet, baik itu lewat baca-baca dari buku, dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk source code ini, semuanya nanti bakal saya share di YouTube saya lagi, dan teman-teman bisa coba untuk ngebuat sendiri gitu ya. Karena, balik lagi, ini sangat penting, kayak gitu. Nah, berikutnya, saya mau membahas tentang UAS. Nah, di UAS ini, sebenarnya ada 2 opsi gitu ya. 2 opsi yang saya tawarin ke teman-teman. Nah, saya tawarin ini itu ke semua kelas IoT yang saya ajarin, dan ditawarkannya itu per kelompok. Gitu ya. Jadi bukan per kelas, per kelompok. Jadi teman-teman bisa ngikutin ujian secara tertulis, pada saat hari H, itu adalah tanggal berapa, kalau nggak salah, tanggal 18, saya juga lupa. Ini adalah Juni ya, Juni kita. Tanggal 15 itu ujian, mulai dari 15 ya sampai tanggal 19 itu adalah ujian. Jadi teman-teman bisa ujian tulis di situ. Untuk yang memilih ujian tulis. Atau kalau teman-teman mau untuk ujian praktek atau project, teman-teman bisa ngebuat projectnya dan melakukan bimbingan mulai dari minggu depan. Jadi bulan Juni ini kita udah bisa masuk dengan kondisi new normal, dan diharapkan teman-teman bisa membuat sesuatu karya yang baru untuk new normal ini. Kayak gitu. Nah, jika teman-teman milih project, teman-teman bisa mendapatkan waktu hingga 1 Juli. Berbeda kan? 1 Juli. 1 Juli adalah batas terakhir teman-teman mempresentasikan project teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian, Pak, ada yang nanya nih kemarin, Pak, pada saat saya udah buat project, nanti alatnya Bapak ambil atau gimana? Ya, enggak. Alatnya nggak bakal saya ambil. Alatnya bakal tetap ke kalian. Yang saya ingin tahu adalah gimana cara kalian membuatnya, sampai di mana kalian membuatnya, dan nanti paling saya kasih saran-saran aja untuk development lebih lanjutnya seperti apa. Kayak gitu. Alatnya pure akan balik ke kalian, kecuali teman-teman mau sumbangin untuk ditaruh di kampus. Nanti saya akan diskusikan dengan ketua untuk menaruhnya di kampus. Bisa dipakai di sebelah mana, kan kayak gitu ya. Kan siapa tahu juga teman-teman pingin alatnya itu kelihatan di kampus. Oh, ini buatan saya loh, kayak gitu, dipakai di kampus. Oke, saya rasa sekian ya. Jadi ingat, itu ada 2 opsi. Kalau satu kelompok ada yang milih tulis, silahkan. Kalau kelompok lain ada yang milih buat alat, silahkan. Saya nggak mau wajib yang manapun. Tapi saya sih berharapnya secara personal gitu ya, teman-teman bisa ngebuat alat. Karena ya output dari kuliah ini adalah suatu alat. Harapannya gitu ya.
Tapi karena kondisi pandemi sekarang nggak bisa ditekankan begitu keras. Oke, jadi ada dua opsi ya, silahkan didiskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Itu karena memperhitungkan banget gitu ya, yang namanya duit, uang ini untuk membeli alat-alatnya. Even kalau kalian belinya itu secara online mungkin nggak terlalu mahal. Apalagi barengan gitu kan, belinya barengan dan banyakan. Ya saya rasa nggak terlalu mahal. Oke, sekian pertemuan untuk kali ini gitu. Selamat belajar untuk UAS kalau teman-teman yang mau mengikuti UAS secara tulis, dan selamat mencoba untuk teman-teman yang mau membuat project. Silahkan bertanya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau keluhan seperti itu, nanti saya akan coba untuk membantu dan membimbing teman-teman sekalian. Oke, saya rasa sekian semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video yang cukup panjang ini, seperti itu. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, atau di semester berikutnya, atau pada saat kita ujian nanti. Oke, sekian dan terima kasih.